Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Di sini saya Qurratul Ain dengan NIM 218620682 ingin mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang berjudul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya yaitu latar belakang. Yang pertama, peran guru. Peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum SD. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, mata pembelajaran PKN merupakan mata pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamati oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran mesti berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendaya gunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pembelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dicapainya. Selanjutnya, pembatasan masalah. Pembatasan masalah penelitian membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, penerapan metode informasi shared pada mata pembelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi shared. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode informasi shared pada mata pembelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKM di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi shared. Selanjutnya, tujuan penelitian. Sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian di tindakan kelas ini adalah yang pertama, menerapkan metode informasi search pada pembelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi search. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode informasi shared terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKM dalam menetapkan yang relevan. Yang kedua, praktis. Yang pertama, bagi siswa menemukan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua, bagi guru mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang ketiga, bagi guru, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran menggunakan metode. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, tujuan hasil belajar PKN. Belajar adalah hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seorang setelah melakukan aktivitas tertentu, walaupun pada kenyataan tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Yang B, hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, C. Pendidikan kewarganegaraan.
Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa melalui dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Yang D. Globalisasi. Proses penyatuan warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dalam pengertian lebih luas, globalisasi merupakan penyatuan berbagai macam bidang. Yang kedua, metode pembelajaran informasi shared. A. Metode pembelajaran. Caranya yaitu upaya menyajikan bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Yang B. Metode pembelajaran informasi shared. Metode pembelajaran informasi shared. Informasi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan siswa aktif mencari jawaban sendiri dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Selanjutnya, karakter usia sekolah dasar. Karakter usia siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dari bidang antaranya perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan. Selanjutnya, penelitian relevan. Yang pertama, penelitian Ipung Purnamasari di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul penelitiannya penerapan strategi informasi shared sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi informasi shared dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 di MIN Yogyakarta. Yang kedua, penerapan Munasikoh IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi informasi shared pada siswa kelas 4 MI Sidoarjo, Tanggarejo, Magelang. Dengan kesimpulannya, keaktifan peserta didik kelas 4 MI Sidoarjo, Tanggarejo, Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan Hadis, materi pokok kandungan surat An-Nasr menjadi lebih baik. Selanjutnya, di sini ada contoh kerangka berpikir. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode informasi shared diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya, metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Kehadiran peranan penelitian di lapangan. Penelitian dalam hal ini lebih dulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran informasi shared. Penelitian ini berkolaborasi dengan dua rekan sejawat sebagai pengamat, yaitu observer, satu guru kelas 3 dan observer, dua guru kelas 4 lainnya yang membantu penelitian dalam pengamatan tindakan guru dan siswa 8. Selanjutnya, di sini ada tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah, Kota Tangerang. Penelitian ini dicanangkan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 secara rinci. Waktu penelitian tertera pada tabel berikut. Instrumen penelitian. 1. Hasil belajar PKN, definisi konseptual berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Dan B. Definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek C1, C2, C3, dan C4. Selanjutnya ada metode informasi shared. A. Definisi konseptual. Metode informasi shared adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari metode pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. B. Definisi operasional. Metode informasi shared adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode informasi shared.
yang lebih menekan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat berkontribusi pengetahuan yang sudah dimiliki melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklus akan ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkatkan secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai KKM di sekolah, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru sesuai dengan skenario pembelajaran. Pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik atau alat mengumpul data sebagai berikut. Yang pertama ada tes. Tes adalah hasil dari belajar siswa tersebut yang menggunakan metode pilihan ganda atau SI sebagai observasi. Observasi mengumpulan data dengan teknik yang dilakukan dengan mengandalkan pengamatan lapangan langsung dengan objek penelitian. Nantinya dokumentasi dikumpulkan, maka akan dapat terkumpulnya data yang dibutuhkan dalam penelitian. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumentasi yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya, keabsahan data. Yang pertama ada triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu triangulasi teknik, yang dimaksudkan sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data atau meningkatkan validasi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, triknya digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu catatan lapangan, lembar observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, desain dan prosedur penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama ada siklus pertama dan siklus kedua. Pada kedua siklus ini memiliki rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.